Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 30 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Fitriani Nababan. Kepada Ibu Fitriani, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Renungan malam 30 Juni 2026 berjudul, Berapa lama sorga harus menderita? Ayat inti tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 30 yang berbunyi, Aku dan Bapa adalah satu. Allah sendiri telah disalibkan bersama Kristus, karena Kristus adalah satu dengan Bapa. Sedikit orang yang memikirkan penderitaan yang disebabkan dosa kepada pencipta kita. Seluruh sorga menderita dalam kesengsaraan Kristus, tetapi penderitaan itu tidak dimulai atau berakhir dengan manifestasinya dalam kemanusiaan. Salib adalah wahyu bagi indera kita yang tumpul tentang rasa sakit yang sejak awal dosa telah bawa ke hati Allah. Setiap penyimpangan dari yang benar, setiap perbuatan kejam, setiap kegagalan umat manusia untuk mencapai cita-citanya, membawa kesedihan baginya. Ketika malapetaka menimpa Israel yang merupakan akibat pasti dari pemisahan dari Allah, penaklukan oleh musuh-musuh mereka, kekejaman dan kematian, dikatakan bahwa hatinya berduka melihat kesukaran Israel. Dalam segala kesesakan mereka, ia pun menderita, dan ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Hakim-Hakim 10 ayat 16 dan Yesaya 63 ayat 9. Rohnya berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebagaimana segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Roma 8 ayat 26 dan ayat 22. Hati Bapa yang tidak terbatas pun merasakan sakit karena simpati. Dunia kita adalah rumah sakit yang luas, pemandangan penderitaan yang tidak berani kita biarkan pikiran kita merenunginya. Seandainya kita menyadarinya sebagaimana adanya, bebannya akan terlalu berat. Namun Allah merasakan semuanya. Tidak ada desahan yang dihembuskan, tidak ada rasa sakit yang dirasakan, tidak ada kesedihan yang menusuk jiwa, tetapi denyutan itu bergetar di hati Bapa. Dia yang mengetahui kedalaman penderitaan dan keputusasaan dunia, tahu dengan cara apa untuk memberikan pertolongan. Meskipun manusia telah menyalahgunakan belas kasihan mereka, menyia-nyiakan talenta mereka, dan kehilangan martabat kemanusiaan yang seperti Allah, Sang Pencipta harus dimuliakan dalam penebusan mereka. Untuk menghancurkan dosa dan akibatnya, Ia memberikan kekasih-Nya yang terbaik, dan Ia telah memberikan kuasa kepada kita melalui kerjasama dengannya untuk mengakhiri penderitaan ini. Dengan pasukan pekerja seperti yang dapat disediakan oleh kaum muda kita, yang terlatih dengan benar, betapa cepatnya pesan tentang Juru Selamat yang disalibkan, bangkit, dan akan segera datang dapat disampaikan ke seluruh dunia. Betapa cepatnya akhir zaman akan tiba, akhir penderitaan, kesedihan, dan dosa. Demikianlah pembacaan renungan malam kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penatalayanan Ibu Fitriani. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Seringkali kita melihat salib hanya sebagai penderitaan Yesus. Namun, Rasul Yohanes di dalam ayat inti renungan malam ini, Yohanes 10 ayat 30 menyatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Apa hubungannya? Hubungannya adalah ketika Kristus menderita, Bapa juga turut merasakan penderitaan itu. Salib menunjukkan betapa dalam kasih Allah kepada manusia. Sejak dosa masuk ke dunia, sorga telah ikut menanggung kesedihan karena dosa memisahkan manusia dari penciptanya. Hal ini dinyatakan di dalam Roh Nubuat. The Desire of Ages, halaman 693, paragraf 2 berkata, "Tetapi Allah menderita bersama anaknya. Malaikat-malaikat menyaksikan penderitaan Sang Juru Selamat. Mereka melihat Tuhan mereka dikepung oleh pasukan setan. Sifatnya dibebani oleh rasa takut yang misterius dan menggigil. Ada keheningan di sorga. Tidak ada harpa yang disentuh." Sekiranya kita dapat menyaksikan keheranan para malaikat ketika dalam kesedihan yang hening, mereka menyaksikan Bapa memisahkan pancaran cahaya, kasih dan kemuliaannya dari anak terkasihnya. Kita akan lebih memahami betapa menjijikkannya dosa di matanya. Dosa melukai hati Allah. Dalam segala kesesakan mereka, Allah turut menderita. Yesaya 63 ayat 9. Roh Nubuat di dalam The Great Controversy, edisi 1888, halaman 493, paragraf 2 berkata, "Hukum kasih sebagai dasar pemerintahan Allah. Kebahagiaan semua makhluk ciptaan bergantung pada kesesuaian sempurna mereka dengan prinsip-prinsip kebenaran yang agung itu. Allah menginginkan dari semua makhluknya pelayanan kasih, penghormatan yang muncul dari penghargaan yang cerdas terhadap karakternya. Ia tidak senang dengan kesetiaan yang dipaksakan, dan kepada semua orang ia memberikan kebebasan kehendak agar mereka dapat memberikan pelayanan sukarela kepadanya. Dosa bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga melukai hubungan kasih antara Allah dan manusia. Alkitab dalam Hakim-Hakim 10 ayat 16 menunjukkan bahwa hati Allah berduka. Allah bukan Allah yang jauh. Ia ikut menangis bersama umatnya. Karena dasar pemerintahannya adalah kasih, setiap penyimpangan dari kasih membawa penderitaan bagi seluruh alam semesta. Rasul Paulus menyatakan keluhan atas penderitaan ini seperti sakit bersalin sebagaimana di dalam Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Rasul Paulus mengatakan bahwa seluruh ciptaan mengeluh, alam rusak, manusia sakit, hubungan hancur. Semuanya adalah akibat dosa. Dalam renungan malam ini berkata bahwa Roh Yesus berdoa bagi manusia di tengah penderitaan dunia. Allah turut merasakan setiap kesakitan ciptaan dengan kasih dan simpati yang mendalam. Sehingga tidak ada penderitaan manusia yang luput dari perhatiannya. Raja Daud di dalam Mazmur 56 ayat 9 berkata, "Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Setiap tangisan, rasa sakit, dan pergumulan kita diketahui Allah. Dunia mungkin tidak memahami penderitaan kita, tetapi Allah memahami semuanya. Ia mempunyai 1000 cara untuk menolong umatnya. Bahkan ketika kita tidak melihat jalan keluarnya. Lebih lanjut, Roh Nubuat di dalam The Ministry of Healing,
halaman 481, paragraf 2 berkata, Bapa Sorgawi kita memiliki 1000 cara untuk menyediakan kebutuhan kita yang tidak kita ketahui. Mereka yang menerima satu prinsip, yaitu menjadikan pelayanan kepada Allah sebagai yang utama, akan mendapati kebingungan lenyap dan jalan yang jelas terbentang di hadapan mereka. Allah telah memberikan anaknya. Penebusan adalah bukti kasih terbesarnya dan mengalahkan dosa. Allah rela membayar harga tertinggi agar manusia dapat diselamatkan. Oleh sebab itu, Allah mengajak kita mengakhiri penderitaan. Allah tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga mengutus kita. Dalam renungan malam ini mengatakan bahwa pasukan pekerja seperti yang dapat disediakan oleh kaum muda kita, yang terlatih dengan benar, betapa cepatnya pesan tentang juru selamat yang disalibkan, bangkit dan akan segera datang, dapat disampaikan ke seluruh dunia. Betapa cepatnya akhir zaman akan tiba dan Yesus segera datang untuk mengakhiri penderitaan, kesedihan, dan dosa. Walaupun ditujukan kepada kaum muda, namun untuk kita juga pesan ini. Rasul Yohanes di dalam Yohanes 21 ayat 4 berkata, Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita menjadi bagian dari pekerjaannya, sehingga segera kita dapat menyaksikan penggenapan ungkapan Wahyu 21 ayat 4. Ketika tidak ada lagi maut, duka cita, tangisan, ataupun kesakitan. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan. Kami mengerti bahwa Bapa merasakan akibat dosa dan turut menderita atas pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kami dari dosa. Kami ingin penderitaan akibat dosa ini berakhir. Tolong kami agar dapat mengabarkan ke dunia ini tentang juru selamat yang disalibkan, bangkit, dan akan segera datang untuk mengakhiri penderitaan, kesedihan, dan dosa. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami memiliki kuasa untuk giat bekerja, memberitakan Injil. Karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.